Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau sedikit sharing nih sama kalian tentang materi yang udah aku baca di salah satu artikel. Jadi di dalam artikel itu menjelaskan tentang nuzulul Al-Quran. Nah sebelumnya kalian udah tahu nggak sih apa itu nuzulul Al-Quran? Kamu udah tahu belum? Proses turunnya Al-Quran, cuman nggak tahu banyak sih. Iya sama, awalnya juga aku kayak gitu. Makanya aku tuh kayak kepo gitu. Terus aku baca-bacalah dari salah satu artikel yang aku dapat di salah satu sumber gitu. Nah jadi nuzulul Al-Quran itu secara etimologi yang berarti turun dari atas ke bawah. Sedangkan menurut Imam Al-Zarkashi itu tuh berpendapat bahwa para ulama Ahlus Sunnah itu sepakat kalau semisal kalam Allah atau Al-Quran itu diturunkan. Namun ada perbedaan pendapat nih antara beberapa ulama mengenai kata al-nuzul atau al-inzal. Nah jadi sebagian ulama itu berpendapat bahwa nuzul Al-Quran itu artinya muncul atau munculnya Al-Quran. Sedangkan sebagian ulama lagi itu berpendapat kalau semisal nuzul Al-Quran itu adalah pemberian pemahaman mengenai Al-Quran gitu. Nah jadi terkait dengan tema nuzul Al-Quran ini ada beberapa pendapat nih antara ulama satu dengan ulama lainnya. Mungkin dari perbedaan pendapat itu dapat kita simpulkan bahwa nuzul Al-Quran itu adalah proses pemberian pemahaman tentang Al-Quran kepada para malaikat Allah atau Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan kita udah tahu tuh tentang pengertian nuzul Al-Quran. Nah ada juga nih dijelaskan di dalam artikel itu kalau semisal Al-Quran itu diturunkan melalui beberapa tahapan. Lebih tepatnya ada 3 tahapan. Yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izza atau langit dunia, baru turunlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait dengan penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza, itu tuh ada beberapa perbedaan pendapat lagi nih tentang cara dan masanya turun Al-Quran. Nah, pendapat pertama itu menurut kebanyakan ulama atau Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus nih. Terus diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun 6 bulan kepada Nabi Muhammad. Lalu pendapat itu tuh didukung oleh riwayat-riwayat Al-Nasai, Ibnu Abi Syaiban, dan Hakim dari Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua itu Al-Quran itu turun dari langit dunia selama 20 malam Lailah Al-Qadar dalam 20 tahun atau 23 malam Lailah Al-Qadar selama 23 tahun. Terus pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwa permulaan proses penurunan Al-Quran itu terjadi pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dan pada momentum yang berbeda-beda pada semua waktu. Nah jadi kita udah tahu kan kalau semisal turunnya Al-Quran itu melalui 3 tahapan. Yang pertama Lauhul Mahfuz, terus Baitul Izza di langit dunia, lalu turunlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah untuk tingkatan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza itu tuh ada 3 pendapat yang udah tadi aku jelasin. Nah tadi kan udah tahu tentang pengertian sama tahapannya. Lalu kita juga harus tahu nih hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu buat apa gitu. Nah Al-Quran itu sebenarnya tidak sama diturunkan Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus seperti kitab-kitab samawi sebelumnya. Namun Al-Quran itu tuh diturunkan secara berangsur-angsur. Nah itu tuh didukung oleh dalil secara berangsur-angsur dapat kita lihat pada Quran surat Al-Isra ayat 106 yang mana bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anu faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu
tanzila, yang mana artinya itu, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi kita nggak usah ragu lagi ya tentang proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, karena sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 106. Nah, jadi hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu adalah untuk, ya nggak apa-apa, dilanjut ya. Untuk mengukuhkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW agar Al-Quran itu mudah dihafal dan dipahami oleh kaum muslimin. Terus menetapkan hukum secara bertahap seperti proses pengharaman khamr, terus untuk menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang dianjurkan kepada Nabi Muhammad, serta yang terakhir itu diturunkan secara berangsur-angsur untuk mengetahui mana sih ayat yang mansuh dan mana ayat yang nasih gitu. Nah, terus kita kan udah tahu tentang nuzulul Al-Quran. Aku juga mau sedikit sharing juga nih tentang asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul Al-Quran itu adalah sesuatu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, atau suatu pertanyaan yang dihadapkan kepada Nabi Muhammad, sehingga turunnya satu ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kejadian atau sebagai jawaban atas pertanyaan yang dianjurkan kepada Nabi Muhammad, baik peristiwa pertengkaran atau kesalahan yang dilakukan maupun suatu peristiwa yang suatu keinginan yang baik. Jadi asbabun nuzul itu adalah sesuatu yang terjadi ketika zaman Nabi Muhammad. Terus pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sehingga ayat Al-Quran yang turun itu sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad, dan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Nah, kayak gitu ya. Terus ada juga nih macam-macam asbabun nuzul. Lebih tepatnya ada 3. Yang pertama itu ditinjau dari latar belakangnya. Nah, jadi ada suatu kejadian nih, lalu turunlah ayat yang menjelaskan kejadian tersebut. Nah, yang kedua itu adanya pertanyaan kepada Nabi Muhammad tentang sesuatu, lalu turunlah ayat yang menjelaskan atau menjawab tentang pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua itu dilihat dari segi jumlah penyebab. Nah, jadi yang pertama itu suatu ayat diturunkan itu tuh memiliki sebab, banyak sebabnya gitu. Terus yang kedua itu banyaknya ayat yang diturunkan untuk menjawab sebab tersebut. Nah, terjadi nih suatu hal, pasti kan sesuatu tuh ada sebab dan akibatnya. Nah, ketika ada suatu kejadian, nah ayat Al-Quran itu turun untuk menjelaskan kejadian tersebut gitu. Nah, yang terakhir itu ditinjau dari sisi riwayat. Nah, asbab al-nuzul memiliki 2 riwayat. Nah, satu riwayat itu mencapai tingkat sahih, dan suatu riwayat hanya sampai kepada tingkat lemah atau dhaif. Dalam hal ini itu wajib diambil adalah riwayat sahih, karena memiliki 2 riwayat yang dari sisi kualitas riwayatnya berstatus sahih, namun salah satunya ada yang lebih akurat, maka yang diambil itu adalah yang lebih akurat. Jika memiliki 2 riwayat yang sama-sama sahih, itu tidak ada informasi mana yang lebih akurat di antara keduanya. Nah, itu guys, jadi pengetahuan yang aku dapat dari artikel yang aku baca. Jadi yang pertama tentang nuzulul Al-Quran, tadi kita udah tahu tentang pengertian, terus tahapan-tahapannya, terus hikmahnya apa. Terus yang kedua itu tentang asbabun nuzul. Jadi kita tahu tentang apa sih itu asbabun nuzul, terus macam-macam asbabun nuzul itu ada 3 kayak gitu. Mungkin itu ya guys, yang aku mau sharing ke kalian tentang apa yang aku baca dari artikel tersebut. Makasih banyak udah mau dengerin dan mau diskusi. Mungkin aku cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.